Narasi reflektif narapidana terorisme di Lapas Sentul Bogor. Studi analisis isi. Pendahuluan. Terorisme adalah kejahatan yang di luar batas, extraordinary. Para teroris yang kemudian tertangkap, sebagian bersedia untuk berikrar kembali ke NKRI dan mengikuti program deradikalisasi yang sejak tahun 2012 dilakukan oleh BNPT. Berada di dalam penjara berarti kehilangan hak sebagai individu bebas yang dapat menentukan dirinya sendiri. Kehilangan, loss, pada umumnya akan menimbulkan kedukaan, grief. Teori grief secara umum berkaitan dengan kedukaan, karena kehilangan karena kematian seseorang. Namun terdapat kedukaan non-kematian, atau yang disebabkan bukan karena kematian. Salah satunya adalah duka karena dipenjara, imprisoned grief. Mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan dan proses memaknai kedukaan dalam penjara adalah hal yang urgen, karena sebagai manusia, narapidana terorisme juga memiliki hak untuk berduka. Panduan teori penelitian tentang berduka, grief, yang berkaitan dengan kehilangan karena kematian, telah banyak dilakukan, termasuk mereka yang mengalami kehilangan kematian, keluarga dekat saat berada dalam penjara, namun berduka karena kehilangan non-kematian, terutama yang terjadi dalam penjara, yang disebut sebagai imprisoned grief, adalah fenomena baru. Lane, 2015. Mereka yang berduka karena kehilangan non-kematian pada saat pemenjaraan, umumnya tidak mendapatkan validasi atau dukungan secara sosial, atau diistilahkan sebagai disenfranchised grief, karena statusnya sebagai narapidana. Status sebagai narapidana terorisme menjadikan topik berduka dalam penjara baru dan unik, mengingat pengetahuan tentang bagaimana napiter berduka atas pemenjaraannya, yang banyak terkait dengan berbagai faktor yang tidak tunggal, belum pernah diteliti sebelumnya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kedukaan dalam penjara narapidana terorisme di Lapas Sentul Bogor. Metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Teori yang digunakan sebagai panduan adalah teori imprisoned grief, disenfranchised grief, dan tahapan grief secara umum. Data dari tematik analisis dikumpulkan dari narasi reflektif napiter. Peserta pelatihan menulis ekspresif reflektif yang diselenggarakan BNPT partisipan dari penelitian ini adalah 27 naskah. Peserta pelatihan menulis ekspresif reflektif pada program deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas Sentul Bogor. Hasil penelitian, sebagian. Tahapan grief, ROS 2009, yakni penyangkalan, kemarahan, bargaining, tawar-menawar, depresi dan penerimaan. Nampak pada semua napiter, terdapat tema-tema unik pada setiap individu di antaranya adalah kesyukuran, pengalaman langsung berinteraksi dengan orang-orang di luar jamaah, petugas, ulama yang berbeda dalam pendekatan fiqh, mendorong pada insight, waktu pemahaman baru. Contoh analisis intra-individu, subjek AP, analisis intra-kasus, tabel 1 WBPAP, titik balik yang menguras emosi, tema tahap berduka, penyangkalan, ekspresi naratif. Terkejut dengan fakta bahwa apa yang diyakini selama hampir 40 tahun lebih, mendirikan Daulah Islamiyah, bukanlah sesuatu yang utama dan penting. Tema tahap berduka, kemarahan. Ekspresi naratif. Marah dan jijik melihat sebagian guru dan panutan telah menyesatkan saya, menyalahkan para guru dan pendahulunya. Tema tahap berduka, tawar-menawar, bargaining. Ekspresi naratif. Saat di Cikeas, berdialog dengan napiter dari berbeda kelompok, mendengarkan videotron berisi ceramah dari beragai ustadz yang memiliki perspektif berbeda tentang Daulah Islamiyah, membaca buku. Ia merasa mendapat kesempatan untuk merenungkan pemikirannya, menerima masukan baru. Seandainya dulu ia mempelajari semuanya. Tema tahap berduka, depresi, ekspresi naratif.
Takut mengingat nanti di hari penghakiman harus mempertanggungjawabkan pada Allah yang kemungkinan dinilai sia-sia oleh Tuhan dan mungkin memberatkan timbangan dosa. Tema tahap berduka, penerimaan, ekspresi naratif. Saat di Cikeas dan mendengarkan Videotron, saya merasa mendapat evaluasi kehidupan, bahwa apa yang saya yakini selama ini tidak tepat. Pertemuan dengan petugas saat penyidikan membuat saya mendapat masukan-masukan baru tentang apa yang dulu sangat saya yakini, ternyata tidak sepenuhnya tepat. Tema lain, direct contact. Kontak langsung dengan cara diskusi dengan satu. Sesama WBP, dengan teriak-teriak antar sel. 2. Dialog-dialog dengan petugas. Indirect contact. Kontak tidak langsung dengan pemikiran ulama lain yang tidak satu jamaah melalui Videotron, buku-buku yang dibaca. Syukur pemaknaan positif. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki pemikiran dan memperbaiki diri. Menggambarkan pemikiran kelompoknya dahulu seperti minuman keras dan perjudian, yang meski di dalamnya terdapat manfaat, tetapi lebih banyak mudharat, kerugiannya.